Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Ya, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan puji syukur ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkahnya kami dapat berkumpul di sini dan membuat podcast. Sebelumnya perkenalkan, saya Madya Praja Alen Fred Vindolok Saribu, NPP 311019, asal pendaftaran Provinsi Papua. Kalau saya Sultan Aulia Kamil NPP 310848 dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya Fahmi Saban NPP 311002, sama seperti Alen dari ujung timur Indonesia, Kota Tidar Kepulauan, tepatnya Provinsi Maluku Utara. Ya, pada kesempatan kali ini dan pada podcast kali ini kami akan membahas tentang gladi manajemen pemerintahan pada saat PL. Ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Sultan? Nah, kalau saya tuh mau tanya, Fahmi dulu. Sebenarnya Fahmi, kok ini PL di mana? Kalau PL jelas kan saya pendaftaran Maluku Utara, Kota Tidar Kepulauan. Otomatis saya juga PL di kota tercinta saya, Kota Tidar Kepulauan, di Dinas Dukcapil, tepatnya di Jalan Rum Sosio. Kalau Alin? Saya dari Papua, tapi saya PL di Kota Bandung, tepatnya Provinsi Jawa Barat. Siap. Kalau saya sendiri, kan saya dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Jadi saya PL di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Tunggu, tadi ngomong Alen bilang kan dia orang Papua, tapi PL di Kota Bandung. Kota Bandung. Coba ceritakan dulu bagaimana bisa Alen iya. pendaftar Papua tapi PL-nya di Bandung gitu. Coba ceritakan dulu. Ya, sebelumnya kenapa saya bisa PL di Kota Bandung, tepatnya di kantor Dukcapil Kota Bandung nih. Pertama-tama, ya awalnya kita kan sosialisasi di bawah bersama ya. Iya, sama-sama ya. Iya. Di Balai Rum. Nah, habis sosialisasi, saya tuh mikir, saya nanti mau PL di mana? Pertama, saya tidak mau merugikan orang tua jika memang nanti PL balik daerah karena Jauh. tiket ke Papua Betul. udah jauh mahal. Ya, Nah, betul. terus kedua, saya juga mau mencari pengalaman baru. Apalagi kalau saya punya prinsip laki-laki kalau satu tahun sekali pulang manja. Wih, siap. Saya tuh harus mandiri gitu. Betul. Ya. Nah, Terus? kalau saya, Terus kalau Sultan gimana sampai bisa di Dukcapil Makassar? kalau saya sebenarnya kan sama juga di bawah waktu kita Balai Rum. pengarahan gitu Betul, di Balai betul. Rum. Setelah itu cuti lebaran, sudah itu pas tanggal 11 itu kan kita menghadap ke ini dulu. Sebelum itu kita menghadap ke Balai Kota. Di Balai Kota saya ketemu sama Kepala BKD. Nah, di Kepala BKD kami menghadap, kasih serahkan surat bahwa kami akan melaksanakan PL di Kota Makassar. Nah, saya kasih serahkan surat. Nah, setelah itu surat Langsung itu masuk diteruskan. Nah, tidak lah. Masih lama ya? Wes, sumpah. Waktu saya kasih surat, dia masukkan di BKD, dia proses dulu. Iya. Diizinkan atau tidak. Gitu. Setelah itu besoknya kita tunggu kabar, ternyata alhamdulillah diterima. Jadi saya sama sokot-sokot yang dari Makassar itu baru bisa jalan besoknya. Nah, setelah besoknya itu sebenarnya sebelumnya itu pas tanggal 11 itu kami sudah pembukaan toh. Betul, ya. Kita pembukaan Bukan sama-sama toh. sama-sama, iya. Semua. Nah, besoknya surat saya baru keluar. Nah, surat yang mau diteruskan ke kantor Dinas Dukcapil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Nah, setelah masuk surat baru saya datang ke kantor itu. Nah, setelah sampai di sana perkenalan Betul. dan berjalanlah bla 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 sampai penutupan kembali. Dengar-dengar kayak ribet ya kalau punya saya itu kemarin sama kan tanggal 11 pembukaan, terus lapor ke Kepala BKD langsung ngasih surat ke OPD masing-masing. Dan spesialnya lagi kami diantar langsung oleh Kepala BKD. Eksklusif memang, Pak. Eksklusif kita Dari diantar. mana tuh? Diantar ke OPD masing-masing. Jadi bukan cuma di Dukcapil, di semua OPD diantar jadi satu-satu gitu. Asal lo tahu, kalau saya datang ke kantor dinas masing-masing bawa surat kayak Sendiri. Jadi kalau kau diantar Kami diantar ke Kepala BKD langsung, Pak. setelah pembukaan itu. Setelah langsung diantar, di-accept ya. langsung dikenalkan kepada kepala dinas, langsung diserahkan kepala dinas, langsung dibagi. Kayak aku dapatnya di mana, di bagian mana gitu langsung. cepat memang. Cepat. Jadi langsung hari itu juga langsung aku bisa melaksanakan praktik lapangan. Beda. Oke. Terus kalau selama praktek lapangan 2 itu kan ada kegiatan-kegiatan ya, masing-masing punya kegiatan. Ya, kerja dong. pasti banyak ya. Betul. Ya, terus kegiatanmu apa itu yang berkaitan dengan gladi manajemen pemerintahan? Nah, aku cerita karena asal kau tahu di Makassar itu sebenarnya bukan cuma di Makassar, di Indonesia juga sebenarnya masih banyak sekali yang gaptek.
Betul. Nah, betul. Hafal kota sekarang pelayanan pertama karena alasannya COVID. Nah, COVID-19. Ya. Betul, Nah, betul. itulah makanya di Makassar itu ada aplikasi namanya Dukcapil Makassar. Nah, Dukcapil Makassar itu di situ kita bisa buat dokumen kependudukan secara online. Keren Masalahnya banyak yang tidak tahu pakai. Banyak yang tidak tahu pakai. Jadi apa tugas yang dikasihkan sama kepala dinas? Kami datang di situ setiap hari. Datang duduk di depan meja pelayanan untuk bantu orang untuk menguruskan melayani. Bagaimana caranya bikin dokumen secara online? Jadi saya duduk, orang datang, saya minta ada dokumen yang ibu bawa, bapak bawa gitu ya. Betul. Dia kasih saya ajar bagaimana caranya. Bukan semena-mena saya fotokan tidak, tapi ajarkan ya. saya ajarkan supaya Cara- dia juga bisa ajar orang lain begitu kan. Betul, Jadi betul. full begitu kegiatan di situ. mereka ya. Selain itu ada lagi saya pelayanan akte kelahiran kayak jemput bola ke kelurahan begitu setiap Sabtu Minggu. Makanya kalau Sabtu Minggu saya tidak libur sumpah. Oh, Berarti Tetap kerja full ya? Kerja full Kerja full. Sabtu Minggu full, nggak libur ya. Satu Kalau sampai saya libur sih Sabtu Minggu. Sama iya, Pak. kalau saya tidak sumpah Senin sampai Jumat kerja di kantor, Sabtu Minggunya kerja di kelurahan. Memang totalitas sekali di Kota Makassar ini. Ais. Mantap. Terus kalau kami Kalau saya tapi kerennya tadi udah ada aplikasi juga, Iya. mungkin nanti Iya. kita bisa belajar untuk cara buat aplikasinya. Kalau kami di Tidore itu masih manual gitu. belum ada aplikasi Belum juga. ada aplikasi, jadi Oh mungkin my nanti God. bisa sharing ke Sultan untuk Iya. cara buat aplikasi itu. Kalau kami secara manual dan kemarin kebetulan di Kota Tidore itu aksesnya terkendala untuk pembuatan akte. Jadi padahal dari Ibu Kadis itu menyarankan kepada saya, terserah katanya pilih mau di bagian mana. Jadi saya niatnya itu mau belajar di semua bidang gitu, biar kan tambah wawasan juga. Betul. Tapi karena ada terganggu di akte, saya cuma diberikan ke KTP saja. Tapi beda sama Sultan, tadi kan Sultan harus pakai aplikasi kan, udah Ya. keren. Kalau kami masih manual, jadi saya kerjanya manual, maksudnya datanya dikasih langsung saya buatkan. Oh. Terus yang mungkin yang paling berkesan di sana, kan saya datang kemarin tadi kan, saya udah bilang, baru pada datang langsung kerja. Iya. Iya. Dan sorenya itu langsung apel. Saya tiba-tiba ditunjuk di perwira apel. Jadi perwira apa betul? Betul ya, perwira apel. Pengalaman betul Nah, untungnya kita kan di sini di PDN Sudah ini biasa ya? sudah biasa jadi berapel, dan alhamdulillah jadi sana bisa berguna untuk di dunia kerja padahal. Iya. Dan saya juga dipuji oleh kepala dinas, katanya ih barisnya bagus, PBB-nya. PBB-nya Tepuk keren. tangan dulu, pahami dulu. Jadi alhamdulillah, Ada. padahal itu keunggulan Praja IPDN Ya. dibandingkan dengan universitas-universitas lain. Inilah tujuannya dari mata kuliah Gladi Manajemen Pemerintahan. Betul. Tapi sebelumnya tahu tidak apa itu arti dari manajemen pemerintah? Nah, kalau saya menurutku Gladi itu kan pelatihan. Betul. Jadi Ya. Gladi Manajemen Pemerintahan itu bagaimana kita berlatih supaya pas kita kerja kita sudah tahu apa yang dibuat begitu. Betul. Nah, ya. Kita kayaknya semua berpendapat ya. Betul. Tapi sebelumnya kalian mau tahu nggak kegiatan saya itu apa? Nah, bagaimana? Karena betul dari Papua belajar di Bandung, jadi saya bingung. Iya. Apakah bisa Apa menyesuaikan itu? atau tidak dengan kota Bandung gitu? Pertama, kota Bandung itu sangat maju. Iya betul. Saya akui banyak sekali piagam penghargaannya di Disdukcapil Kota Bandung. Hah. Nah, dan salah satu mungkin Disdukcapil Kota Bandung salah satu dinas atau OPD kota terbaik di Indonesia. Pelayanannya banyak sekali. Ada banyak aplikasi-aplikasi online. Dan saya selama di sana itu saya sudah menjalankan semua bidang. Dari bidang Rajin sekali. dari bidang yang dafduk sama capil. Hah. Udah saya jalani semua. Bahkan saya pernah belajar bagaimana jika berada di loket penerimaan, informasi, Keren berarti keren. di tempat security sekalipun. Wah, Tahu nggak di sana security bukan hanya mengamankan, tapi mengarahkan warga agar tahu cara mendaftar supaya antriannya itu tidak betul. sembarangan. Di Makassar juga sebenarnya ada yang kasih ini apa kertas antrian begitu. kayak begitu. Kamu mau urus apa ibu begitu? Nah, tapi hebatnya di Disdukcapil Kota Bandung tidak pakai kertas antrian. Siap. Online, Bro. Wih, maju memang Antriannya Pak. online. Udah. Makassar masih pakai kertas Pak. Kita juga sama di kertas. Nah, tapi dari semua kegiatan yang saya lakukan di sana tuh ada salah satu yang menurut saya sesuai dengan bidang yang saya dibagikan kepada saya, dan menurut saya itu juga berkaitan dengan dari manajemen pemerintahan. Yaitu waktu saya menjalankan kegiatan pendataan penduduk non permanen dan permanen di Kota Bandung. Tepatnya tuh di Kecamatan Bojongloa kalau tidak salah. Nah, saya agak lupa ya nama kelurahan dan kecamatannya. Tapi saya ada bukti-buktinya, kalau nanti kita cantumkan semuanya. Pasti kalian juga ada bukti-buktinya kan? Ada dong. Nanti kita tempelkan, kita masukkan ke akhir video. Ya, jadi selama kegiatan itu pertama yang saya lakukan adalah
bersama warga kantor yang akan melaksanakan pendataan pergi dulu ke kantor kelurahan. Sampai di kantor kelurahan kita melaksanakan rapat, yaitu perencanaan bagaimana selanjutnya kegiatan apa yang akan kita lakukan. Setelah melakukan rapat akan diadakan sosialisasi kepada RT dan RW di daerah sekitar setempat. Oke. Setelah itu kita akan mengumpulkan informasi warga yang tinggal di sana, tepatnya itu di rumah kontrakan dan kos-kosan. Karena kita akan mendata penduduk non permanen dan permanen. Kalau warga yang tinggal di rumah, kebanyakan itu kan sudah punya KTP Bandung. Ya. Nah, yang di kosan mungkin saja mahasiswa Mahasiswa, atau betul, orang-orang dari luar. betul. Jadi kita setelah perencanaan rapat, kita melaksanakan sosialisasi. Setelah itu kita menginfokan kepada warga. Setelah menginfokan kepada warga, mengumpulkan data yang diterima dari warga. Setelah itu kita eksekusi. Kita datang ke kontrakan-kontrakan dan kita mendata. Sempat saya juga begitu ada. Ya kan? Waktu hari Sabtu juga begitu, sempat. Pasti Mirip-mirip. banyak sekali pengalamannya. Iya, setelah mendata habis itu balik. Setelah itu balik dan datanya dikumpulkan. Data itu dikumpulkan untuk kepentingan masyarakat juga. Betul, memang. Jadi itulah salah satu pengalaman saya yang paling berkesan dan mengenai dengan gladi manajemen pemerintahan. Oh, jadi kayaknya nanti kita harus belajar sama-sama nih. Betul. Ya, tapi sampai di sini dulu kalau sesi ini. Nanti kita bakal buat podcast selanjutnya, entah kita bercerita sama Pami, Alen, atau tentang saya, bagaimana saya nanti di tempat PL masing-masing begitu kan. Iya. Nah, jadi sampai di sini dulu kegiatan Podcast. podcast kita. Pada malam hari ini ya. Oke. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf jika ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bineka Nara Eka Bakti Praja.